Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat GKN SOY yang dikasihi Tuhan. Mari waktunya kita mau beribadah. Kita mau datang kepada Tuhan di dalam waktu kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita persiapkan hati kita. Kita mau datang untuk memuji dan kita menyembah Dia. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Di Minggu pagi 17 Oktober 2021, kami jemaat di tempat ini kembali lagi datang beribadah. Setelah sekian lamanya kami diperhadapkan dengan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk kami beribadah. Namun hari ini kami bersyukur Tuhan berikan kepada kami kesempatan. Tuhan memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami rindu untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman lainnya. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami jemaat-Mu. Waktunya kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami sehingga kami boleh layak untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Memuji dan menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan biar setiap apa yang kami lakukan di saat ini, di pagi ini, membawa berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan, berada dalam kendali dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu. Ku datang menyembah-Mu.
bersuka. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka, sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam sekali lagi bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, sekarang bersuka, bersuka, bersuka cita, bersuka, haleluya, bersuka citalah. Silakan duduk kembali. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau diberkati, kita mau dikuatkan, kita mau diteguhkan, bahkan kita mau ditegur dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam setiap waktu, di dalam setiap hari demi hari kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena kita tahu Dia mengasihi kita. Mari dengan pujian ini kita mau ungkapkan hati kita bahwa
Kau setia di dalam segala janji dan kebenaran-Mu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan-Ku. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan. Aku
Shalom, saya berbahagia sekali hari ini dapat bertatap muka di dalam ibadah bersama. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita mohon Roh Kudus menolong kita untuk dapat memahami firman Tuhan dan menerima kuasa untuk melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan dapat kembali bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kerinduan yang sudah lama dan Engkau berikan kesempatan itu kembali sekarang. Kami berdoa Tuhan supaya semua jemaat dipelihara di dalam kesehatan yang baik. Kami berdoa Tuhan supaya kami sepulang dari tempat ini, kami boleh bertambah-tambah lagi mengenal kebenaran-Mu. Kami boleh beribadah dengan hati nurani yang murni. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang berbicara ke dalam hati kami masing-masing. Kami membuka hati, kami membuka jiwa kami bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Boleh dimati. Ya, terima kasih. Tema hari ini hati nurani yang murni. Kita baca dari warta ini, Kisah Rasul 24 ayat 16. Dikatakan begini, sebab itu, ini Paulus berkata, ini Paulus yang berkata ya, yang berbicara, yang menulis ini. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Di sini kita melihat bahwa Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang sukses. Dia menulis 2/3 dari Perjanjian Baru dan luar biasa sekali. Dia menulis sebagian itu di dalam penderitaan badani, fisik. Ada di penjara, habis dipukuli, bahkan dikira sudah mati, berarti itu sangat-sangat luar biasa. Mungkin kalau waktu itu ada medsos, ada siaran berita, mungkin itu lebih heboh dari berita MKC. Ya. Tetapi kita melihat apa yang membuat Paulus itu kuat dan dia berhasil. Yaitu dia senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kalau dikatakan senantiasa, itu satu usaha yang terus menerus. Berusaha, ada effortnya, ada usaha, nggak santai-santai aja, tapi ada usaha untuk menjaga, untuk hidup selalu dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan kunci keberhasilan ini bukan hanya untuk melayani, untuk pemberitaan Injil atau menjadi hamba Tuhan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis, dalam bekerja, dalam menjadi guru, dalam pekerjaan apapun itu, kita membutuhkan untuk bekerja dengan iman dan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Karena kadang-kadang orang bisa saja jaim ya, pencitraan, pansos, wah kelihatannya orang baik, orang yang luar biasa begitu, tapi belum tentu di hadapan Allah dia adalah orang yang sebaik yang dilihat orang. Saya melihat di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti hati nurani adalah hati yang telah mendapat cahaya Tuhan. Dalam Amsal 20 ayat 27 dikatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia ya, itu di dalam terjemahan baru.
kita melihat di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, hati nurani manusia merupakan terang dari Tuhan yang menyoroti seluruh batin. Jadi roh, rupanya hati nurani itu ada di dalam roh. Ya. Karena itu dikatakan kalau Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu baik-baik. Itu bahasa Indonesia sehari-hari, masa kini. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Kalau terjemahan baru bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada lagunya ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi bahasa Indonesia masa kini saya merasa lebih jelas. Jagalah hatimu baik-baik. Hati nurani maksudnya. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Seperti nasib orang itu boleh dikatakan bisa diprediksi dari bagaimana orang itu menjaga hati nuraninya. Menjaganya harus dengan segala kewaspadaan. Kalau bahasa Indonesia masa kini bilang jagalah baik-baik, kalau dalam terjemahan baru jagalah dengan segala kewaspadaan. Itu berarti dengan waspada tinggi. Ya, seperti orang yang berjaga-jaga barangkali mau diserang atau apa, ya semacam itulah. Karena apa? Karena menentukan nasib masa depan. Ada orang yang pintar, karyanya bagus, selalu menanjak, diangkat jadi menteri. Kemudian baru sebentar tertangkap KPK korupsi. Kenapa? Tidak menjaga hati. Hati yang mulai ingin mengambil yang bukan miliknya, ya. Hati itu semua dari hati. Ketika kita menerima Kristus, kita menerima Yesus masuk dalam hati kita, Yesus diam di dalam hati kita. Dan Roh Tuhan, Roh Kudus itu menyucikan hati nurani kita. Bisa dibaca di dalam Ibrani 10, saya bacakan ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi manusia yang belum di dalam Yesus, hati nuraninya bisa jahat. Kemasukan racun-racun kedagingan, racun-racun tipu daya iblis yang mengorek-ngorek untuk menjadikan ego, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu menjadi sasaran nomor satu. Seperti ketika iblis menggoda Hawa, yang diganggu adalah egonya. Kalau kamu makan buah itu, kamu nanti jadi seperti Allah. Wah, itu satu godaan yang ingin naik mau jadi seperti Allah. Dan sekarang pun masih banyak godaan-godaan. Kalau kamu mau begini, gampang, gak ada yang tahu, kamu bisa kaya. Kalau kamu mau begini, gampang, kamu bisa enak. Ya, itu hati nurani yang jahat. Tapi puji Tuhan, ketika kita menerima Kristus, dikatakan bahwa hati kita telah dibersihkan, artinya sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Sudah bersih, sekarang bagian kita adalah memelihara. Itulah yang dikatakan Paulus tadi. Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Sudah dibersihkan, jangan kita kotori lagi. Memang ada saudara yang di sebelah sana bilang, jagalah hatimu, jangan kau kotori. Sayangnya dia sendiri tidak melakukan itu ya. Jadi hati nurani ini perlu bersih karena apa? Fungsi hati nurani ini seperti panca indera. Ini namanya panca indera rohani.
Kita punya panca indera secara fisik ya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk mengecap, ada untuk meraba ya, dan juga ada hidung untuk mencium. Semua ini kalau kita jaga baik-baik hati nurani kita, fungsinya benar-benar akan maksimal. Kita bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Seandainya kita sedang dalam keadaan yang susah, kita tergoda untuk merasa putus asa, tapi ketika mata rohani kita, panca indera kita baik, kita bisa melihat di balik semuanya ini Tuhan sedang melakukan sesuatu yang indah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Ini adalah panca indera rohani. Bisa mendengar apa kata Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi kita harus menjaga supaya telinga kita selalu bersih. Hati kita bersih, telinga kita akan tajam pendengarannya. Bisa meraba itu bisa, oh ini halus, ini kasar, itu feeling ya, feeling. Kalau saya katakan itu panca indera rohani bisa feeling good. Kadang-kadang kita ketemu orang, nggak usah ngomong, feeling kita nggak enak. Pernah nggak ketemu orang, kok feelingku nggak enak ya? Ternyata belakangan, oh penipu. Ternyata itu penipu, ya. Jadi tanpa informasi dari siapapun, Tuhan bisa memberikan informasi itu lewat panca indera rohani, yaitu ada feeling. Itu susah ya untuk misalnya bilang, oh kok aku nggak enak ya lihat dia, kayaknya dia nggak beres. Ah kamu menghakimi, ya udah kita uji saja. Biasanya diuji, nanti belakangan ketahuan, tapi jangan sampai udah ketipu baru ketahuan ya, jangan sampai. Nggak apa-apa, saya pernah juga. Dan ya belajar untuk lebih peka. Kemudian bisa mengecap ya, kalau di sini makan tuh mengecap, merasa, bisa ngerasa enak, bisa merasakan luar biasa berkat-berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, bisa merasa begitu besar karya Tuhan sehingga mengucap syukur itu menjadi gampang karena selalu bisa melihat dan bisa mengecap ya. Yang kemudian tentang mencium, kalau saya menghubungkan dengan mencium ini bau ya, ada bau kematian, ada bau kehidupan. Kalau kita berada dalam satu komunitas dan kemudian kita merasakan di situ ada bau kematian, bau yang nggak enak, ya bau kalau sesuatu yang baunya tidak enak tuh biasanya katanya yang jahat-jahat itu ya. Nah, kita bisa menyingkir, kita jangan terus berada di situ. Tapi bau kehidupan juga kita bisa tahu. Kita merasa, wah di tempat ini, dalam komunitas ini, saya merasa semangat, saya merasa lebih tambah bergairah. Ya, di sini ada bau kehidupan. Ya, ini susah untuk dijelaskan begini, tapi saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah mengalami salah satu dari ini. Baik sekali kalau kita bisa merasakan semua panca indera ini, panca indera rohani, ini semua terdapat di dalam hati nurani. Saya nggak ngomong indera keenam ya, panca indera dan hati nurani yang murni itu menjadi panca indera rohani, dan itu sudah dibersihkan. Manusia tanpa Yesus
saya mau sampaikan di sini bahwa roh manusia tadi dibilang bahwa hati nurani itu adalah hati yang sudah diberi terang, ya, mendapat terang. Manusia tanpa Yesus bisa menjadi orang baik. Setuju? Banyak kok orang pada bilang gini, itu enggak Yesus, enggak ke gereja, enggak Kristen, tapi kok baik. Malah yang itu suka ke gereja kok begitu. Kita kan pernah mendengar seperti itu. Dan memang tidak usah heran, karena manusia tanpa Yesus bisa saja jadi orang baik, karena ada hati nurani yang mengingatkan kalau seseorang itu melakukan kejahatan. Dulu Pak Gembala melayani orang-orang yang keluar dari penjara. Kami melayani sekumpulan orang-orang yang bekas maling-maling, bekas penipu, dan ada yang bersaksi tentang seorang pencuri. Dia cerita, Pak, sudah mencuri berkali-kali tetap aja rasanya deg-degan katanya. Ketika akan mencongkel jendela katanya, itu ada rasa takut dan rasa was-was maju mundur katanya. Tetapi ya karena tuntutan ekonomi Pak, ya sudah, lama-lama anteng Pak, nggak ada lagi rasa was-was. Itu tandanya hati nuraninya sudah tumpul. Hati nuraninya sudah ya hampir mati lah, pingsan kali. Masih ada tapi pingsan. Nggak bisa dengar lagi suara hati, suara batin yang dari Tuhan itu menuntun setiap manusia. Dan dari hati nurani itu memberitahu jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Hati nurani itu memberitahu pikiran, perasaan, kehendak harus ngapain yang baik. Tapi sayangnya banyak orang kalau sudah egonya ingin sesuatu, biasanya mengenyampingkan suara hati nurani. Hati nurani itu bisa memberi pembedaan yang baik dan tidak. Bisa memberi pertimbangan atau analisa. Ini sebaiknya aku ke kiri atau ke kanan ya. Aku keputusan kerjaan ini aku ambil apa enggak ya. Juga memberi peringatan atau warning ya. Satu peringatan kalau salah jalan, salah keputusan itu hati kok enggak enak ya. Nah itu tanpa Yesus itu ada. Tuhan memberikan itu. Karena itu kita melihat banyak orang bisa menjadi orang baik. Tetapi orang baik tanpa Yesus tidak bisa ke surga. Efesus 2 ayat 8 jelas ya, 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu. Jadi sebaik apapun orang, dia tidak bisa membeli surga dengan perbuatan baiknya. Karena dosa, dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hati nuraninya itu memang masih berfungsi tapi tidak sempurna. Dia masih bisa tahu oh ini baik, ini jahat, tapi dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan Yesus bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi harus jadi domba Tuhan lagi. Ada bahaya kalau hati nurani itu dicuekin, tidak digubris. Hati nurani akan menjadi tumpul, kotor, menjadi tidak murni, menjadi error ya. Nggak bisa berfungsi dengan baik, dan yang paling ekstrim menyebabkan kandasnya iman. 1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1 ayat 19 berkata begini, saya bacakan di dalam bahasa Indonesia masa kini. Berjuanglah dengan berpegang pada kepercayaan yang benar dan dengan hati nurani yang suci. Ada orang-orang yang tidak peduli akan suara hati nuraninya, sehingga hancurlah kepercayaan mereka. Dalam bahasa terjemahan baru, kandaslah iman mereka. Kapal kandas itu hancur biasanya, tidak bisa lagi dipakai. Jadi kita sudah menjadi orang percaya, penting menjaga hati nurani itu tetap suci, tetap murni,
Karena dikatakan iman itu terjaga, terpelihara bersama-sama dengan hati nurani. Kalau hati nurani diacuhkan, tidak didengar, maka lama-lama iman itu bisa kandas. Sedangkan kita diselamatkan oleh iman. Sayang sekali ya. Karena itu saya merasa penting untuk menyampaikan kabar ini, bahwa kita perlu memelihara hati nurani murni. Kalau hati nurani kita murni, kita bisa bekerja dengan lebih efektif, bekerja dengan lebih produktif, karena Tuhan memberi tuntunan lewat hati nurani. Kalau kita memelihara hati nurani murni, kita juga bisa memberitakan Injil, menjadi saksi dengan bebas. Karena kita tidak takut untuk lu ngomong apa, Injil, aku tahu lu aja begini, lu aja begitu. Itu kalau hati nurani kita tidak murni. Jadi kita perlu membereskan hati nurani yang murni itu. Caranya sangat sederhana. Pertama, bertobat, mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang disucikan, yang tadi ya kita baca bahwa hati nurani yang jahat itu disucikan, dibersihkan. Syaratnya mengaku. Mengaku aja. Tuhan ampuni aku sombong. Aku sudah menghakimi si A, si B, si C. Aku merasa aku lebih baik, aku lebih rohani, lebih tahu gitu ya. Kita mengaku dosa. Yang kedua, kita membangun kebiasaan minta maaf. Ya, minta maaf itu tidak harus kalau salah. Karena saya mau bacakan di dalam Matius 5 ayat 23 itu berkata begini. Matius 5 ayat 23-24. Jadi kita perlu selalu menjaga hati untuk selalu damai dengan orang. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, ini ceritanya mau ibadah, mau ke gereja, atau mau berdoa, atau mau pokoknya kegiatan rohani, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi ini kelihatannya berdamai, membersihkan hati nurani itu prioritasnya di atas berdoa. Jangan berdoa dulu kalau belum bereskan hati dengan orang-orang. Bukan masalah siapa yang salah. Mungkin suatu ketika kita benar, kita melakukan sesuatu yang benar, tetapi mungkin cara kita menyampaikan kebenaran itu membuat hati seorang luka. Dan itu biasanya kita rasa kalau orang itu kok kayaknya ada sesuatu ya. Ini Tuhan Yesus bilang, kalau kamu terikat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu. Pergi berdamai itu ya pergi untuk membereskan. Sorry ya, maaf ya. Nggak usah ungkit, soalnya kamu tadi ngomong gini, jadi saya tuh mau membetulkan gini. Bukan, tapi maaf ya, aku sudah melukai hatimu. Maaf ya, aku sudah menyinggung perasaanmu. Nggak usah disinggung masalahnya apa. Karena ini masalahnya orang itu terluka, orang itu tersinggung. Tuhan Yesus ajarkan begitu. Jadi bertemu berdamai itu bukan untuk klarifikasi yang benar aku loh, kamu soalnya ngomong gini, makanya aku ngomong gini. Bukan itu. Itu bukan berdamai, tapi itu bikin masalah baru. Ini pelajaran dari Tuhan Yesus. Karena ini hubungannya dengan doa, dengan hubungan dengan Tuhan. Jadi selalu kita berusaha seperti Paulus memelihara hati kita supaya terus hati nurani yang murni.
Jadi tadi mengaku dosa kepada Tuhan, minta maaf kepada sesama, berusaha berdamai sampai bisa berdamai. Atau mungkin orang itu cuma cukup yuk kita makan-makan yuk, aku mau traktir kamu. Mungkin cuma diajak makan burju terus dia sudah leleh katanya, hatinya meleleh. Terus habis makan burju bilang, sorry ya, aku kemarin gini-gini. Pasti dia bilang, oh nggak apa-apa. Jadi carilah cara untuk membangun damai itu, ya. Kita teringat bahwa kalau ada orang yang sakit hati, kita jangan pikir ini kata-kata time will heal, waktu akan menyembuhkan. Enggak, banyak orang yang masih ingat. Dan ketika ada orang yang melakukan itu, datang dan minta maaf, itu sesuatu yang sangat tidak disangka, dan itu sangat membuat hubungan itu lebih erat lagi daripada yang sebelumnya. Inti dari kabar hari ini, hati nurani adalah tempat panca indera kita untuk menangkap, mengerti rencana Allah, mendengar suara Tuhan, mengerti apa yang Tuhan kerjakan, dan juga untuk membimbing kita supaya kita sukses. Karena hati nurani akan menunjukkan, memberitahu ketika kita ada dalam kebingungan, di dalam pekerjaan, hati nurani bisa memberitahu, lakukan ini, belok kiri, belok kanan, atau putuskan ini, kalau kita menjaga hati nurani kita. Mari kita membaca bersama-sama Kisah 24 itu. Kita jadikan ini juga deklarasi kita, ya. Saya ajak semua berdiri. Kita bisa ditampilkan Kisah 24 ayat 16, ada enggak? Atau kalau enggak kita pakai ini tadi. Kita baca dari sini saja. Kita jadikan ini deklarasi kita. Mari kita bersama-sama katakan. 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Baca lagi tapi katakan kepada sebelahnya. Ayo ganti-gantian. Harus deklarasi, cari teman mendeklarasikan. Amin, puji Tuhan. Kita semua sudah mendeklarasikan mau senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Cepat mengaku dosa, cepat minta maaf, cepat berdamai. Puji Tuhan, silakan duduk, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau membersihkan hati nurani kami dari hati nurani yang jahat. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang berdiam di hati kami, jadilah Raja dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mendengar Engkau, kami mau melihat pekerjaan-Mu, kami mau merasakan hadirat-Mu, kami mau mengecap kebaikan-kebaikan-Mu. Tuhan, kami mau mendengar Engkau. Ini kami Tuhan. Kami berdoa supaya kami dapat terus-menerus memelihara hati nurani yang murni, memelihara iman dan hati nurani yang murni, agar kami dengan tanpa kendala apapun kami dapat bersaksi dengan leluasa, karena kami tidak terganggu oleh hati nurani kami. Kami dapat memberitakan Injil. Tuhan, kami berdoa supaya setiap orang di tempat ini, hatinya Tuhan, Engkau dengungkan selalu amanat agung-Mu, supaya kami pergi menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau utus, kami mau Engkau pakai, dan biarlah kami melayani dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kami serahkan seluruh
hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk gereja ini supaya dapat bertumbuh, supaya jiwa-jiwa ditambahkan, supaya setiap orang boleh pergi memenangkan jiwa ya Tuhan. Bagi Tuhan, karena waktunya sudah dekat, Engkau segera akan datang kembali. Dan kami berdoa supaya jangan ada seorang pun kami yang tertinggal. Kami berdoa supaya setiap kami dapat memenangkan paling tidak satu jiwa untuk dibawa kepadamu. Dan kami minta kuasa Roh Kudus memampukan kami melakukan ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada.
berikan di kesempatan di ibadah ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Dari apapun yang sedang mereka usahakan, yang mereka perjuangkan, Tuhan Engkau melihat hati dan melihat syukur mereka di dalam setiap berkat-berkat yang Tuhan boleh percayakan kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati setiap persembahan ini, dan berkati juga setiap yang mengelola persembahan ini menjadi sarana, menjadi alat-Mu untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-hamba-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan di dalam segala hal, biar senantiasa hati kami penuh dengan ungkapan syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat itu kami berdoa. Amin. Berikut kita akan dengan pengumuman dari Ibu Yuli, silakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita semua, saya percaya semuanya bersuka cita karena kita sudah menunggu lama untuk kita bisa ibadah secara offline. Dan puji Tuhan, kita mengadakan ibadah ini juga atas izin dari kelurahan. Jadi kita mengadakan ibadah, tidak akan mengadakan ibadah offline sebelum ada izin dari kelurahan. Dan puji Tuhan, 2 minggu yang lalu tempat ini digunakan untuk pertemuan dengan Bapak Lurah beserta seluruh umat Kristen dan Katolik se-Ngesti Harjo. Jadi sudah diizinkan untuk ibadah offline. Kita terus berdoa agar keadaannya terus membaik. Selagi kita tetap waspada, kita tetap menjaga prokes, kita terus berdoa agar Natal tahun ini kita terus berdoa agar bisa diadakan. Meskipun ya tetap kita prokes, tetap kita adakan. Selanjutnya, ibadah hari ini tidak ada live streaming, tapi ibadah ini direkam dan nanti akan ditayangkan di YouTube. Dan tolong dukung doa, bulan November ibadah sekolah minggu sudah bisa diadakan. Saat ini masih kita persiapkan. Jadi ini kita seperti lama tertidur dan harus bangun itu, jadi memulai proses dari awal lagi. Tapi tidak apa-apa, saya percaya dukungan doa saudara-saudara semua. Yang penting kita mengikuti aturan, kita percaya semuanya nanti bisa baik-baik. Selanjutnya terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mempersiapkan ibadah ini semuanya. Jadi prosesnya juga berbulan-bulan, gerejanya kotor, dan ada teman-teman yang luar biasa yang saat ini kita bisa mempergunakan gereja ini kembali. Terima kasih, demikian saudara-saudara, kami mengucap syukur, kami tunggu kehadirannya minggu depan. Untuk saat ini kita masih mengadakan 1 kali ibadah sambil kita melihat situasi dan kita apakah nanti perlu 2 kali atau gimana akan kita lihat. Demikian saudara-saudara, selamat beribadah. Kami percaya kita semua bersuka cita bisa bertemu lagi di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman untuk minggu ini. Ada tambahan pengumuman dari Bapak Gembala? Tidak ada. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita.
Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, pulanglah dengan damai, kasih karunia dan anugerah dari Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, dan berkat pemeliharaan dari Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saudara, baik hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai kita berjumpa.